Shalom semuanya. Ya, ada sukacita. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk bisa sharing firman ya. Suara saya agak serak karena saya habis KKR dari Jambi, dari Jakarta ke Bali ke Banyuwangi. Ya, tapi saya percaya tidak akan mengurangi pengurapan. Hari ini kita tahu bahwa ya keadaan hidup itu semakin lama semakin sulit ya. Saya juga sebagai seorang hamba Tuhan juga banyak merasakan bagaimana hari-hari ini banyak orang konseling. Sepertinya keadaan itu tidak bertambah baik ya. Kita percaya bahwa setiap saudara dan saya yang ada di tempat ini, kita cuma punya satu pengharapan hari ini yang membuat kita tidak pernah berputus asa, yaitu karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang sudah pegang hari esok buat saudara dan saya. Ya, saya lupa perkenalkan diri, nama saya Ibu Eli. Saya datang dari Surabaya, saya punya 3 anak. Memang kebetulan papa dan adik saya dari Surabaya tapi sudah lama menetap di Banyuwangi nih ya. Dan kebetulan kalau saya lagi ke Banyuwangi karena saya mau kunjungi papa sama adik saya ya. Itu sebabnya hari ini yuk saya akan berkhotbah tentang bagaimana kita harus move on dari beban hidup. Banyak orang gak bisa berjalan maju. Kenapa? Karena ketika Tuhan berkata gini, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku itu akan memberikan kelegaan. Itu sudah jadi penawarannya Tuhan. Tapi kita ini sepertinya Tuhan bilang gini, kalau kamu bawa backpack, ini backpack ini lepasin, jangan dibawa sementara aku sudah memberikan fasilitas tumpangan. Buat kamu ketika kamu berjalan maju tanpa beban berat, kamu ini akan mengalami satu hal yang membuat engkau tetap kuat menanggung segala perkara. Tapi sering kali ketika kita berjalan maju dengan beban yang berat, kita ini tidak melibatkan Tuhan. Itu tadi pujian tadi yang berkata bahwa hidup ini cuman anugerah. Kita lupa di tengah masa yang sulit, di tengah keadaan yang begitu membuat saudara sudah berkata hari-hari ini, Tuhan tidak kuat Tuhan, capek. Aku sudah tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasi masalah. Dan Tuhan itu seringkali waktu saya ngalami di titik itu. Kenapa saya pernah ngalami harus move on di tengah masalah? Karena saya pernah menjadi menjadi satu proses kehidupan yang membuat saya hari itu berkata gini, Tuhan saya sudah tidak mampu. Saya sudah mau menyerah rasanya. Tuhan cuman ingatkan buat hidup saya. Hidup ini berjalan dengan anugerah. Gak mungkin kamu gak kuat kalau aku sudah berbicara bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ndak akan melampaui kekuatanmu. Berarti selebihnya hidupmu ini akan melihat anugerah. Yang penting kamu hari ini jalannya jangan pakai beban berat terus. Mulai lepaskan beban beratmu kepadaku, sekalipun ketika engkau datang kepadaku bukan berarti tiap doa itu mantra. Doa maunya dijawab bim salah bim, enggak. Karena Tuhan itu suka proses. Kita sukanya hasil. Tapi Tuhan tetap menyukai yang namanya proses. Nah, hari ini kita lihat dulu. Seringkali kita ini kalau sudah beban berat, kita ini cuman lihat kehadiran masalah. Sampai enggak lihat kehadiran Tuhan. Yang dilihat hadirnya hutang. Usaha sepi, toko makin lama makin sepi, hutang, kebutuhan hidup, jatuh tempo, angsuran yang tiap bulan harus dipenuhi. Tuhan bagaimana? Saya pernah mengalami di titik itu yang saya berkata, Tuhan saya sudah tidak tahu harus berbuat apa. Nah ini ayat yang membuat dasar bahan khotbah saya. Suatu kali ketika saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saya cuma masuk di dalam penyembahan tanpa ngomong apa-apa. Saya cuma bilang gini, saya tahu
dalam hidup ini saya tidak bisa paksa waktunya Tuhan. Tangkep ya, sekalipun saya sudah jadi hamba Tuhan, saya sudah katam baca firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru. Saya sudah mengampuni suami saya sudah berbuat baik, tapi semua yang saya tabur itu tidak bisa saya mengubah keputusan kapan waktunya Tuhan untuk membawa pemulihan dalam hidup rumah tangga saya. Itu saya tidak bisa paksa. Saya tahu, saya cuma bilang gini, iya Tuhan, saya tahu. Saya harus menyelesaikan skenario Tuhan. Setiap saudara pasti punya cerita hidup yang berbeda-beda. Coba kalau Ibu Gembala kasih kertas sama pulpen, saudara mulai tulis hari ini. Pasti mulai dari ujung sampai ujung punya story yang berbeda-beda. Ada yang diproses masalah anak, dari dulu diproses uang, diproses suami, diproses mertua galak, diproses ini dan ini. Tapi percayalah, di dalam setiap skenario yang Tuhan tulis, dia tidak pernah salah. Dia tetap sutradara yang baik. Dia tahu kapan waktunya pena ini akan berakhir dengan titik dan ditulis happy ending. Tidak ada ikut Tuhan sekalipun penanya hari ini rasanya saudara dibawa di titik bawah. Tuhan, ya, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang jemaat saya yang sudah lama sekali. Dan saya tahu ibu ini kalau masih bisa hidup itu anugerah saudara. Dia itu bilang gini, Bu, beberapa tahun yang lalu dia waktu konseling sama saya, hari itu dia ngalami proses suaminya selingkuh. Suaminya selingkuh, enggak punya rumah, enggak pulang rumah. Dan saya cuma bilang gini, Bu, tetap setia aja, sudahlah. Suami selingkuh urusannya Tuhan, yang penting ibu hari ini tetap setia, jangan sampai balas suami dengan selingkuh atau ibu tuntut cerai. Karena ibu lagi diproses supaya kedagingan ibu mulai dimatikan sama Tuhan, semua keinginan untuk membalas semuanya. Singkat cerita, setelah dia dipulihkan dia telepon saya, dia bilang gini, Bu, terima kasih buat tuntunannya, hari ini suami saya sudah kembali, dia sudah jadi baik. Saya bilang iya puji Tuhan, tetap ampuni, jangan simpan kepahitan. Sekalipun iblis akan berulang kali mengingatkan kesalahan suamimu. Singkat cerita ibu ini mengikuti, tidak beberapa lama. Ibu ini telepon saya lagi nangis, Bu kenapa Tuhan itu kok tega ya Bu. Saya ini baru menikmati bulan madu sama suami saya. Baru pemulihan anggur yang manis Bu Eli. Cuman 4 bulan ternyata saya divonis kanker payudara. Dari situ dia mulai memikirkan lagi kenapa ini terjadi. Dan saya cuman bilang gini, Bu kita enggak pernah tahu. Tuhan itu tulis jalan hidup ibu. Kita tahu sinetronnya surga itu kadang-kadang memang melewati sesuatu yang kita hari ini tidak ngerti. Tapi firman Tuhan sudah tulis, kemalangan orang benar itu banyak, tapi janji Tuhan yang bisa melepaskan kemalangan, bisa membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya, hanya tangannya Dia. Tangkap ya. Jadi kalau ibu berusaha ngambil penanya Tuhan, ibu mungkin hari ini marah, pergi ke paranormal, cari kesembuhan supaya cepat selesai dari masalah, maka tidak ada jaminan yang akan menjamin segala sesuatu indah pada waktunya. Dan tidak ada yang menjamin siapa yang bisa melepaskan kemalangan demi kemalangan. Singkat cerita ibu ini jalani kemo. Setelah jalani kemo selesai, tidak lama kemudian dia bilang gini, puji Tuhan Bu, saya bisa melewati kemo demi kemo sampai akhirnya saya selesai. Tapi Bu ada badai lagi. Badai apa? Haleluya Bu Eli, saya di PHK dari pekerjaan waktu masa pandemi. Kelihatannya Tuhan tidak ada ya.
Kalau saudara lihat dalam segala kehidupan, kita ini bisa ngalami kemalangan. Tapi kalau tiap kemalangan itu jadi fokus, iblis itu senang. Makanya kenapa kita harus cueki yang namanya masalah, supaya iblis lihat, oh ya, hari ini fokusnya bukan ke masalah lagi tapi ke Tuhan. Setiap kali ada beban hidup, saudara cuma bilang gini sebagai orang benar, aku tidak takut bahaya. Sekalipun ada banyak kemalangan yang hari ini menimpa aku memilih tetap percaya bahwa Tuhanku yang aku sembah, yang jauh lebih hebat dari masalah, itu akan sanggup melepaskan kemalangan demi kemalanganku. Nah, kalau kita punya mental seperti itu, iblis sudah lihat, ini orang yang tidak bisa diganggu, dilempar intimidasi apapun, dia tetap berdiri teguh. Tapi kalau tiap masalah difokusi, iblis paling senang. Kenapa? Karena iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Dia akan lihat kekuatanmu, semakin engkau terpuruk, semakin engkau stres, depresi, itu adalah langkah yang paling tepat untuk iblis akan berkali-kali datang dengan membawa fakta yang buruk. Nah, ayat Yeremia 31, ini ayat yang ketika saya sudah terpuruk, Tuhan itu cuma ingatkan saya bahwa hidupmu ini hanya anugerah. Yeremia 31 ayat 3 sampai 4a. Yeremia 31 ayat 3 sampai 4a. Ini ayat yang membawa saya sadar bahwa hidup saya hanya berjalan dengan anugerah. Dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu dan aku akan membangun engkau kembali. Lihat ya, dari situ Tuhan cuma bilang gini, di tengah badai rumah tanggamu yang makin besar, engkau kelihatan rasanya kalah. Ya, jujur saya ngalami proses 13 tahun di mana saya dulu seorang ibu sosialita, seorang istri yang gak bisa apa-apa. Saya benar-benar hidup itu waktu dipanggil Tuhan dalam keadaan nol. Sekalipun waktu hidup saya buka persekutuan doa, saya tetap sembunyi di balik layar. Saya tidak pernah berani tampil. Orang sampai kadang-kadang bingung, yang punya persekutuan doa itu siapa? Jadi saya ini merasa tidak mampu, saya cuma bilang sama pengerja saya, kamu semua handle, kecuali urusan uang saya. Tapi jangan pernah panggil saya sekali-sekali untuk berdiri di depan, karena saya tidak bisa doa, saya nggak bisa ngomong, saya orang yang gagap. Jadi saya tetap sembunyi di balik layar selama 2 tahun. Waktu saya buka persekutuan doa semuanya nyaman. Tidak ada masalah sampai ketika banyak orang mulai datang ke tempat saya. Waktu itu saya ingat 50 orang wanita datang ke rumah saya. Disitulah saya mulai awal masuk ke dapur api. Tuhan mulai bawa saya yang tadinya zona nyaman, yang tadinya baik-baik, Tuhan mulai izinkan suami saya untuk selingkuh. Dan di situ Tuhan datang dengan ayat ini. Tuhan cuma ingatkan gini, berbicara dengan kasih setiaku kepadamu, kalau aku yang akan melanjutkan dan kasih setiaku kekal, engkau tidak perlu takut. Hidupmu bukan berjalan dari bencana demi bencana, tapi hidupmu akan berjalan dari kasih setiaku demi kasih setiaku, sampai pada waktunya aku pasti membangun kembali rumah tanggamu. Dan di situ ayat itu datang buat hidup saya. Saya bilang gini, Tuhan, saya percaya. Sekalipun orang berkata rumah tangga saya sulit. Kenapa? Karena suami saya selingkuh sampai punya anak. Dan suami saya cinta banget sama anaknya.
Dan suami saya sudah membuat satu keputusan bahwa saya harus menerima wanita ini seumur hidup, jadi bagian hidupnya. Karena saya sudah beri 3 anak, wanita ini 2 anak. Secara akal buat saya untuk membangun kembali dengan kemampuan saya, itu sudah tidak mungkin. Orang dunia berkata sulit, susah, mana mungkin. Tapi waktu Tuhan berkata, aku akan membangun kembali, bukankah hidupmu ditentukan apa kata firman? Hidupmu bukan ditentukan apa kata orang. Orang cuman bisa melihat sebatas mata jauh memandang. Tapi aku sudah melihat jauh di balik prosesmu ini akan melihat rencana Tuhan yang besar. Jadi waktu ayat ini datang, saya tidak lihat, semuanya masih gelap. Yang saya doakan Tuhan supaya wanita ini waktu punya anak 1, saya benar-benar terpuruk. Saya berdoa supaya tidak punya anak lagi. Justru 3 bulan setelah punya anak makin hamil lagi, saudara. Semua jalan itu sepertinya yang saya doakan yang baik, justru yang buruk-buruk terjadi. Tapi di situ yang saya ingat, hidup saya akan dibangun kembali. Dan saudara lihat ayat Yeremia 31 ayat 15. Kemudian saya baca ayat berikutnya. Dan Tuhan itu luar biasa. Waktu berbicara dia step by step dia berkata kebuat hidup saya. Lihat ya ayat 15 lompat. Beginilah firman Tuhan, dengar di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit sedih. Hari itu saya bilang, iya Tuhan, saya ini pahit Tuhan, hidup kok pahit. Punya suami, harapannya berdoa supaya suami terima Yesus. Bertahun-tahun saya mendoakan, saya menikah dengan suami yang ateis, benci orang Kristen. Tapi karena saya melihat dia cinta saya, makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak ya, yang sudah remaja pacaran, jangan sekali-kali izinkan anakmu menikah dengan orang yang tidak seiman, sekalipun itu kaya. Karena nanti bayar harganya, saya tahu saya ini bayar harga saudara. Tuhan sudah mengingatkan ini gelap loh, kamu terang. Tapi gelap dan terang, saya pikir yang gelap saya bisa dengan mudah untuk ajak keterima Yesus. Tidak semudah itu. 15 tahun pernikahan, tidak pernah bisa bawa suami saya terima Yesus. Padahal tiap hari saya berdoa nangis-nangis. Justru 15 tahun berdoa nangis-nangis untuk terima Yesus. Saya tiap kali didoakan hamba Tuhan kalau ada altar call. Saya bilang ini, saya pengen, saya tidak punya pergumulan apa-apa. Saya kepingin suami saya terima Yesus. Sampai kalau saudara tahu di Surabaya ada yang namanya Tante Erna. Nah, Tante Erna itu dulu saya jemaat dia. Kalau saya minta doa, tante itu sampai bilang gini, Tuhan Yesus kasihanilah Ibu Eli. Dia kepingin suaminya bertobat terima Yesus. Tiap kali air matanya terima Yesus, terima Yesus. Kenapa? Karena saya berpikir dia suami yang baik. Kalau mati mau kemana? Orang baik di dunia kalau tidak terima Yesus, tidak selamat, saya tidak mau kehilangan keselamatannya. Tapi dari situ malah berdoa. Terima Yesus malah bukan terima Yesus. Jawaban 15 tahun doa saya malah lihat suami selingkuh. Coba saudara. Kecewa enggak? Kecewa. Tapi jujur Tuhan itu jawab doa saya bukan dengan cara kita. Ketika saya melihat suami saya enggak bisa terima Yesus malah selingkuh, itu malah bikin saya putus pengharapan. Tapi waktu saya ingat firman, saya tetap berharap. Dan hari ini saya bersyukur lewat proses selingkuh, justru Tuhan itu bawa suami saya yang limited edition itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mendukung pelayanan saya sampai hari ini. Karena saya itu tidak kerja saudara. Itu cara Tuhan yang tidak pernah dipikir. Orang berpikir dulu suami baik aja ateis. Mana mungkin ketika dia jatuh dalam selingkuh malah dia bisa terima Yesus. Jujur dulu saya belum
ngalami proses 3 pergumulan saya. Dan Tuhan jawab pada saat saya ada di padang gurun. Semua jawaban doa saya 3. Suami, anak yang manja, anak yang malas belajar. Ya, saya sering khotbahkan itu. Suami dijawab sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Anak yang manja, yang terlalu disayang papanya, justru anak ini yang sekolah Alkitab. Anak ini yang hari ini hidup dalam pelayanan, melayani Tuhan di sekolah minggu. Yang ketiga, anak yang paling saya pergumulkan, anak saya yang kecil tidak mau belajar, sukanya makan. Ya, itu anak menjadi pergumulan saya bilang gini, aduh ini anak, tapi Tuhan itu luar biasa. Ketika saya setia, Tuhan jawab 3-tiganya. Apa yang menjadi permintaan saya, justru di tengah proses penderitaan saya, Tuhan menjawab. Anak saya justru yang paling kecil, itu yang lulusnya cum laude, bisa diterima di universitas yang terbaik di dunia nomor 3. Dan anak ini paling pinter di antara Cece sama kokonya. Ya, walaupun Cecenya juga lulus summa cum laude, saudara. Itu sebabnya saya merasa bahwa cara Tuhan menjawab itu unik. Nah, ini lihat ya, 3 hal. Mungkin saya tidak sempat bahas semuanya karena waktu. Waktu keadaan saya pahit dan sedih, lihat ya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Nah, ayat 16 ini yang jadi kata kunci. Lihat ya, kita baca Yeremia 31 ayat 16. Saya bilang, iya Tuhan, hari itu saya mengalami keadaan yang sama. Saya pahit, hidup ini pahit, pedih. Dan 16, beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Demikian firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Sampai di situ, saudara percaya, waktu saya dalam keadaan sedih, firman ini datang, itu seperti Tuhan tuh ngomong sama saya. Eli, kalau kamu hidup dengan kasih setiaku, kamu tidak akan melampaui kekuatanmu, engkau pasti kuat menanggung segala perkara, dan aku berjanji akan membangun kembali rumah tanggamu. Dan firman yang ke-16 itu seperti Tuhan bilang gini, ndak usah nangis, ndak usah sedih, sekalipun engkau sudah berdoa yang baik, malah yang buruk terjadi, percayalah, jeripayamu di dalam aku tidak pernah sia-sia. Aku sudah sediakan upahnya buat engkau dan masih ada harapan. Mau putus pengharapan, dapat firman itu kayak ekstra jos, saudara. Sepertinya Tuhan tuh tampar pipi saya gini, sadar Eli, sadar. Hidupmu ndak sendiri, masih ada Tuhan. Jangan terus lihat kehadiran pihak ketiga yang menghancurkan rumah tanggamu sampai engkau ndak lihat hari esok. Malam itu sepertinya Tuhan tampar pipi saya. Nak, bangkit, move on. Move on. Dan 3 hal yang saya akan bahas. Yuk, 3 hal. Buka PowerPoint-nya. Nanti saudara bisa catat ayatnya di bawahnya. Saya cuma baca aja karena waktunya juga semakin singkat ya. Nah ini, waktu itu saya dapati Tuhan seperti mengingatkan saya, ini yang saya catat. Ada upah di balik jeripayah kita. Yang kedua, masih ada harapan. Yang ketiga, ada pemulihan. Karena Tuhan berkata, aku akan membangun kembali cinta suamimu yang hilang, hakmu yang dicuri orang. Kalau berbicara aku membangun kembali, pasti aku akan kembalikan lipat.
Tangkap ya saudara. Nah, 3 hal, yuk kita lihat sekilas. Bagaimana ada upah di balik jerih payah? Kita buka Yeremia 31 ayat 9. Yuk kita baca Yeremia. Nah ini, dengan menangis mereka akan apa saudara? Datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Siapa yang hari ini datang dengan tangisan? Yuk move on. Selama kita tidak pernah move on dari masalah, saudara tidak akan lihat hiburannya Tuhan. Makanya kalau dengar khotbah saya, selalu saya bilang gini, saudara tahu, di tengah proses kehidupan saya, waktu saya move on, sekalipun satu pintu belum dibuka, tapi tengah-tengah jalani proses, ada banyak pintu yang Tuhan buka. Surprise, door prize, tiba-tiba saya bilang gini, loh kok bisa ya? Nah, itu cara Tuhan kalau kita move on. Tapi kalau kita tinggal dalam masalah, kita tidak lihat Tuhan memberikan hiburan seperti apa. Percayalah, di tengah-tengah satu pintu yang Tuhan tutup, nanti tengah-tengah saudara move on, hiburannya banyak pintu yang akan Tuhan buka. Tangkap ya saudara, lihat. Aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Lihat ayat ke-10. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Buka PowerPoint saya. Hari ini yuk, siapa yang datang dengan beban berat, sedih, move on aja ya. Ada upah di balik jerih payah. Buka PowerPoint-nya. Yang pertama, ada upah di balik jerih payah, yaitu kita datang dengan menangis. Tuhan hadir dengan hiburan. Bisa buka berikutnya. Nah ini, jadi percayalah, kalau kita tetap tinggal dalam masalah, kita tidak akan lihat apa yang Tuhan akan lakukan. Kita alami, mungkin hari ini rumah tanggamu hancur, keuanganmu hancur, tapi Tuhan itu hadir untuk menyatukan, memulihkan kembali. Kita yang hari ini seperti domba di tengah serigala, Tuhan itu tetap hadir sebagai gembala yang baik menjagai dombanya. Tangkep, kalau kita dijaga Tuhan, kira-kira keadaan keuanganmu aman enggak? Kesusahanmu itu hari ini menjadi penghiburan enggak? Pasti. Karena Tuhan sendiri yang berkata, apa yang aku serahkan akan aku pulihkan kembali. Itu sebabnya hari ini yuk move on. Yang penting move on. Selama kita enggak move on, kita enggak akan lihat kehadiran Tuhan. Kita cuma lihatnya masalah. Tapi waktu kita move on, kita akan lihat bagaimana Tuhan mengambil alih setiap masalah beban berat kita. Dan Tuhan akan mengubahkannya menjadi satu hasil. Saudara tidak akan pernah menyesal. Amin. Yang berikutnya, yuk satu poin lagi kita selesai. Bagaimana masih ada harapan. Buka aja di PowerPoint-nya, takutnya waktunya tidak keburu. Yeremia 31 ayat 11, saya baca sekilas. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub dan telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, minyak, anak kambing domba, lembu sapi, dan mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali merana. Lihat, buka. Nah, masih ada harapan. Tuhan hadir itu tadi, membebaskan, menebus kita dari tangan orang yang kuat. Tuhan hadir dengan kebajikannya.
Tuhan hadir seperti air yang mengalir sehingga kita tidak akan merana lagi. Hari ini jangan takut, yuk move on. Karena nanti pada akhirnya masih ada harapan, saudara akan lihat bagaimana Tuhan membebaskan saudara. Hari ini bagaimana kebajikan dan kemurahan Tuhan hadir dalam hidup saudara. Dan dia hadir, hidupmu tidak akan merana lagi. Amin. Dan saudara lihat ketika saya belajar move on. Rasanya waktu posisi 13 tahun ya yang lalu. Hidup saya itu gelap semuanya. Saya mau pakai kekuatan apapun sudah tidak bisa lagi. Mau nangis darah di depan suami saya, baik anak-anak. Ya, kalau anak-anak, dulu suami saya cinta anak-anak. Cinta sekali sama anak. Sampai suatu kali saya suruh anak saya bilang cobalah mama yang ngomong sama papa, papa sudah tidak mau dengar apa kata mama. Mama mohon sekalipun untuk papa kembali, papa itu selalu berkata, aku sudah tidak cinta lagi sama kamu, jangan paksa aku untuk kembali. Singkat cerita saya pakai anak, ya. Suatu kali ada kejadian yang membuat anak saya tahu apa yang dilakukan papanya. Hari itu anak saya bilang gini, Dedi, kenapa Dedi melakukan seperti ini? Anak saya marah, ini anak kesayangannya. Harapan saya, anak saya yang tegur anak kesayangannya bisa meluluhkan hatinya. Tapi saudara tahu jawaban suami saya cuma bilang gini, iya papa memang salah. Tapi dia bilang gini, papa ini kalau kamu sudah tidak anggap papa sebagai papa, tidak papa. Papa menyadari papa salah, tapi intinya papa tidak bisa berhenti dengan wanita ini. Kamu tidak anggap papa, buang papa, it's okay. Saudara lihat ya, pada saat posisi saya seperti itu, sepertinya sudah tidak punya harapan. Saya berkata, dari mana cara untuk bisa bawa suami saya kembali? Tapi disitulah Tuhan berkata lewat firman ini, aku nanti yang akan membebaskan, aku nanti yang akan membuat engkau sudah tidak akan merana lagi. Tapi hari ini jangan terus pikiri masalah. Jujur kalau tiap hari saya mikiri bukti, fakta, kekuatan saya yang tidak ada. Tuhan ya apa ini gimana? Tiap hari kira-kira saya error enggak saudara? Kira-kira saya kena sakit kanker enggak? Hidup merana enggak? Oh merana loh. Bayangin punya seorang istri kalau sudah enggak dianggap sama suami. Itu merananya luar biasa. Kenapa? Karena suami ini belahan jiwa. Separuh jiwa kita hilang saudara kalau suami selingkuh. Apalagi sudah dikatakan enggak cinta, enggak punya rasa. Kamu jangan berharap banyak. Hari itu Tuhan bilang gini, kamu enggak usah mengharapkan suamimu. Harapkan aku, nanti aku yang akan mengubah. Dan saya bersyukur hari ini wanita yang sudah dengan perempuan saya kasih 2 anak itu sudah diusir saudara ya. Puji Tuhan itu kasih karunia perjuangan bertahun-tahun. Doakan hari ini saya cuman berharap satu hal yang saya minta dari Tuhan. Tiap kali saya bawa dalam doa. Tuhan aku cuman minta kalau suamiku kembali bukan hanya sekedar teletabis berpelukan enggak. Tapi saya minta suami saya jadi hamba Tuhan. Yang bisa menemani saya pelayanan kemana-mana. Dan Tuhan cuman ingatkan saya sabar. Kalau kamu minta jadi hamba Tuhan itu berarti ada proses lebih yang harus kamu bayar. Gak mungkin saudara. Makanya kenapa ibu-ibu, bapak-bapak, kalau menjalani proses lebih berat, tidak usah takut untuk bayar harga tinggal dalam proses. Kenapa? Karena nanti ada harga, ada kualitas. Kalau kita jalani prosesnya Tuhan, ogah-ogahan, asal-asalan, setengah taat, setengah tidak taat, saudara tidak akan lihat hasil yang totalitas. Saya hari ini bisa jadi gembala di PD Victory di kota Jakarta, Surabaya, Bali, Semarang, Malang. Itu bukan karena kuat gagah saya. Tapi jujur karena saya sudah bayar harga. Sakit saya bayar harga ketaatan.
Orang dunia, saya seorang ibu sosialita tidak gampang. Semua teman saya berkata, kamu bego, kamu bodoh, mau jadi keset buat suami. Kalau kamu hari ini mau kawin lagi, pasti masih laku Eli. Kenapa kamu tidak bisa move on? Orang bilang saya bucin katanya. Kamu ini bucin, butuh cinta terus sama suamimu. Sekali-kali move on. Saya cuma bilang gini, saya hari ini sudah move on. Kalau saya move on karena saya melihat caranya Tuhan, saya harus setia dengan prosesnya Tuhan. Tidak bisa saya datang sama Tuhan cuman minta pemulihan yang indah, tapi saya nggak mau bayar harga di tengah prosesnya Tuhan. Nanti saya tidak lihat indah. Tidak apa-apa. Hari ini saya berjalan maju bercucuran air mata. Tapi suatu kali saya pasti pulang dengan sorak-sorai. Bukan hanya saya, tapi ketiga anak saya akan menuai apa yang saya tabur. Dan saya bersyukur saya sudah menikahkan anak saya satu. Ya, anak saya satu sudah dapat jodoh, bersyukur Tuhan kasih jodoh yang terbaik juga. Itu semua anugerah. Orang bilang dulu anak saya bakal seks bebas, narkoba, tapi Tuhan semua meluputkannya dan Tuhan memberkati. Yang terakhir, yuk setelah itu pemain musik boleh. Hari ini ada harapan ya, ada pemulihan, buka aja PowerPoint-nya. Di mana di Yeremia 31 ayat 13. Nah ini, kalau saudara baca nanti ya, Tuhan itu mengubah apa saudara? Perkabungan kita menjadi kegirangan. Makanya sabar. Tidak mungkin hidupmu terus bercucuran air mata. Nggak mungkin. Ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaanmu seperti orang bermimpi, di mana engkau akan tertawa bersorak-sorai. Dan Tuhan itu mengubah kedukaan menjadi apa saudara? Kesukaan. Saudara kalau baca di Yeremia 13:3, Tuhan mengubah kekurangan menjadi kelimpahan dan kekenyangan. Makanya kalau sabar, tidak keluar dari prosesnya Tuhan, ya, saudara akan menikmati ini loh. Nanti dipulihkan girang, ada kesukaan sorak-sorai, ada kelimpahan, ada kekenyangan. Kalau kita ambil penanya Tuhan, mempercepat waktunya Tuhan, tidak dapat ini nanti. Tidak dapat yang namanya girang, kesukaan, kelimpahan, kekenyangan. Hilang nanti. Kalau saya mau ikut cara dunia, misalnya, Tuhan saya tak pisah aja sama suami saya. Saya cerai tapi saya tidak kawin lagi. Itu sempat loh saya negosiasi sama Tuhan. Saya sudah Tuhan tidak kuat. Saya ini manusia punya harga diri. Saya tidak mampu. Saya dihina-hina. Saya tidak mampu Tuhan. Tuhan cuma ingatkan saya. Eli, harga diri bukan harga mati. Besok mati tidak bawa cinta suami. Tidak bawa harga diri. Yang kamu bawa adalah apa yang kamu tabur buat kerajaan Allah. Setia sama suami tidak setia, itu aku perhitungkan. Takut apa? Nanti pada akhirnya kamu akan buktikan bagaimana engkau akan melihat kegirangan, kesukaan, kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan Yesus memberkati ya, pemain musik boleh segera naik. 3 hal ini kita bawa pulang yuk. Saudara, kita tidak tahu hari-hari ini masa-masa apa yang saudara sedang hadapi di mungkin keuangan, usaha sepi. Hari ini kita tidak gampang. Hidup di akhir zaman menghadapi masa sukar yang makin sukar. Makanya di kota besar ya banyak istilah sekarang. Dulu OKB banyak, orang kaya baru. Sekarang OMB banyak loh, orang miskin baru saudara. Yang tadinya rumahnya besar dilelang bank. Saya punya beberapa orang yang saya kenal.
Itu dulu kayanya luar biasa. Rumah itu saudara 4.000 meter saudara. Kalau saya masuk ke rumahnya itu sampai gini. Tiap kali dibawa ke ruangannya. Sampai satu kali saya dengar. Rumah dia dijual. Habis. Itu dilelang bank belum cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Saudara bersyukur yang pasti punya rumah yang sederhana tapi masih hak milik saudara. Banyak orang yang di luar sana rumahnya besar tapi semua itu miliknya bank. Sudah sekolah. Sewaktu-waktu banyak lihat kalau saudara baca di WhatsApp di viral. Itu banyak rumahnya orang kaya dipaksa keluar loh sama Satgas. Dipaksa diusir. Saudara lihat, keadaan hidup itu tidak ada yang tahu. Tapi firman Tuhan hari ini, yuk siapa yang datang dengan keadaan sedih, pedih hati, move on. Ini waktunya saudara lihat kehadiran Tuhan. Jangan terus tinggal dalam masalah. Tuhan itu ingatkan saya waktu hidup saya pedih, Tuhan cuma bilang gini, Eli takut apa? Justru di saat kelemahanmu lah, kalau engkau lihat kehadiranku, engkau akan lihat kuasaku itu sempurna. Engkau tidak akan lihat masalahmu itu akan menggulung hidupmu untuk dihancurkan. Tapi justru di tengah masalah, aku itu menggenapi rencanaku yang besar atas hidupmu. Kalau tidak, saya tidak jadi Ibu Eli hari ini. Saya itu tidak sekolah Alkitab saudara. Jujur waktu Tuhan paksa saya untuk berkhotbah, saya enggak mau. Saya tolak sampai berlama-lama saya bilang saya enggak mau Tuhan untuk khotbah. Bayangin saya itu enggak pintar, enggak sekolah Alkitab, enggak suka baca buku. Saya cuman baca Alkitab, itu aja kekuatan saya. Tuhan bilang gini, melangkah. Karena orang yang hari ini ikuti prosesku dari kejadian hidup yang nyata. Aku akan bawa engkau untuk bisa mewartakan firmanku. Jujur waktu tahun 2019. Saya bukan dikenal Ibu Eli siapa-siapa. Tapi waktu tahun 2019 akhir. Saya ingat Tuhan datang dalam hidup saya. Ya, ada 5 menit masih bisa ya Pak. Hari itu tahun 2019 akhir. Saya ingat waktu hari Natal. Mendekati Natalan. Itu hari ulang tahun saya Desember. Tuhan itu datang dalam hidup saya. Dia cuma bilang gini, aku tahu. Bertahun-tahun saya tanya, kenapa Tuhan? Saya sudah pulihkan banyak orang. Sementara saya tidak pernah pulih. Keadaan hidup saya tambah berat. Suami saya tambah rasanya sulit diharapkan. Dan Tuhan tidak pernah jawab apa yang saya tanya. Kenapa? Kalau memang saya punya salah Tuhan, please. Apa yang jadi kekurangan saya mau bayar harga. Tuhan suruh saya ngampuni, Tuhan suruh terima 2 anak hasil hubungan suami saya dengan wanita tobat. Saya sudah terima saudara. Sampai anak kecil 2 itu kalau ke rumah saya, mereka panggil saya Mami Eli. Mami Eli, Mami Eli. Anak saya gak mau terima, saya yang terima. Saya cuma bilang Tuhan, saya sampai hal yang rendah, saya mau buat Tuhan. Tapi kenapa untuk urusan hasil sampai hari itu saya tanya sama Tuhan. Tuhan tidak jawab doa saya. Sampai tahun 2019 akhir Tuhan datang dalam hidup saya. Tuhan bilang gini, kamu lihat kenapa aku tidak jawab waktu engkau datang. Karena di situ waktunya aku menguji kesetiaanmu. Waktu aku tidak jawab doamu, engkau tetap setia melayani Tuhan. Engkau tetap setia ya, jujur waktu saya berdarah-darah. Banyak ibu-ibu datang sama saya, Bu Eli tolong, Bu Eli tolong. Suami saya tidak pulang rumah, suami saya punya anak. Saya dalam keadaan berdarah-darah jam 12 malam konselingi orang mau bunuh diri. Orang lain pulih, 1 buah sulung saya. Yang saya ingat pertama kali Tuhan kasih jiwa rumah tangga yang hancur hari itu. Dengan paket suami narkoba, mafia, tidak kenal Kristus. Hari itu buah sulung saya sudah dipulihkan dan
kesaksiannya sudah viral orang ini. 700.000 saudara yang lihat. Itu buah sulung saya. Pertama kali saya dikasih Tuhan jiwa. Itu hari itu dia kesaksian, hari ini viral 700.000 kesaksian dia. Sementara saya makin berdarah-darah. Dan Tuhan cuma bilang gini, aku sudah melihat kesetiaanmu. Waktu aku tidak jawab hidupmu, kamu tetap memberi yang terbaik buat engkau. Aku akan memberikan apa yang terbaik. Aku tidak ragu-ragu lagi mempercayakan banyak hal dalam hidupmu. Hari itu saya nangis, itu 2019 akhir. Tahun 2020 itu pandemi awal. Ya, saudara ingat kan kita pandemi? Saudara tahu hari itu waktu kita semua di lockdown, kita semua ada di dalam rumah. Satu video khotbah saya yang tidak tahu bukan dari kita, saya yang posting, bukan dari adminnya Victory yang posting. Tapi satu video khotbah saya yang diposting oleh gereja. Di situ 700.000 orang lihat saudara. Lebih. Hari itu mulai saya dikenal orang. Saya mulai banyak dikenal orang lewat YouTube. Dan Tuhan kasih saya hikmat waktu pandemi, saudara tahu. Saya nggak pernah khotbah banyak-banyak. Hari itu Tuhan suruh saya khotbah 1 minggu 3 kali, 1 bulan 15 kali. Dengan tema yang berbeda-beda. Tuhan kasih saya kapasitas untuk bisa khotbah sampai hari ini. Saya tidak pernah berhenti khotbah. Itulah anugerah yang terbesar. Betapa bersyukurnya saya hari ini. Kalau lihat jiwa-jiwa dimenangkan, 1 jiwa itu seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Dan 1 jiwa yang dimenangkan, upah saya besar di surga. Amin saudara. Dan itulah karya. Yuk tepuk tangan, bangkit berdiri. Jangan takut, move on ya. Saudara yang datang hari ini dengan pedih hati, beban berat. Kalau saudara kepingin lihat kehadiran Tuhan, masih ada harapan, masih ada pemulihan, masih ada upah. Move on. Itu akan kita raih saudara. Upah, pengharapan, pemulihan yang indah. Itu pasti kita akan jarah di depan. Tapi yang penting hari ini move on. Jangan terus tinggal dalam masalah. Kita semua bukan korban masalah. Jangan berpikir engkau korban hutang, engkau korban investasi yang tutup, engkau korban pelakor. Tapi datanglah kepada Tuhan hari ini. Aku adalah pemenang-pemenang sejati dengan proses ketika aku bisa move on. Ini waktunya saudara dan Tuhan. Saudara tidak perlu lihat kanan dan kiri. Firman ini memberikan saudara satu peneguhan. Hari-hari ini nggak ada orang yang hidup dalam ketakutan lagi. Karena roh ketakutan itu bukan dari aku. Setiap kali saudara datang sama Tuhan, iblis juga akan datang dengan fakta. Dia akan mengintimidasi saudara dengan hutang, toko yang sepi, pasanganmu yang menjengkelkan, menyakitkan. Dia tidak akan berhenti dengan seputar itu. Tapi sekali lagi Tuhan mau, kalau hidupmu hanya hidup dengan intimidasi iblis, maka engkau akan dicuri, dibunuh dan dibinasakan. Tapi kalau hidupmu mulai hari ini move on, Tuhan berkata, lihat kehadiranku dengan kasih setiaku yang akan aku lanjutkan, dan aku akan membangun kembali. Apa yang hilang aku akan kembalikan. Apa yang rugi aku sanggup memulihkan. Apa yang hancur rumah tanggamu aku sanggup membangun kembali. Bukankah engkau harus mempercayai aku lebih dari fakta yang ada? Kalau saudara takut berarti saudara lebih percaya fakta daripada percaya Tuhan. Tapi kalau siang ini firman ini buat saudara, saudara berkata, taruh tangan saudara di dada. Aku mulai hari ini Tuhan, aku lebih memilih untuk percaya. Aku lebih memilih untuk percaya. Aku tidak mau tinggal dalam ketakutan, karena aku tinggal di dalam masalah. Percayalah, ketika engkau berkata, aku memilih percaya, pagi ini juga anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan akan berlanjut terus sampai engkau melihat bagaimana
bagaimana semua ini Engkau akan melihat upah. Engkau akan melihat pemulihan yang indah di depan, dan pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu pulang dari tempat ini, mereka membawa sesuatu pengharapan di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati Tuhan gereja ini, berkati Tuhan, Kau berkati Pak Lemuel, berkati Bu Siska dalam pengembalaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengirim jiwa-jiwa yang luar biasa, jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran. Engkau juga berkati setiap yang sudah melayani Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata